Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun engkau ada, karena kehadiran Tuhan bukan ditentukan oleh apapun selain ketika hati kita datang berkumpul bersama-sama di dalam namanya. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita belajar bahkan sepanjang tahun yang lalu dan secara khusus di sepanjang tahun 2021, yaitu fokus dari gereja kita yaitu membangun gaya hidup tubuh Kristus. Nah, saya percaya apa yang sudah kita sama-sama pelajari sepanjang tahun ini, saya berdoa, saya berharap itu bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi benar-benar menjadi sebuah gaya hidup. Karena kita tidak sedang hanya sekedar menambah pengetahuan untuk hidup kita, walaupun memang firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Tapi sekali lagi biarlah firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sebuah gaya hidup yang kita bangun. Satu semester di awal kita sudah belajar sama-sama bagaimana bertekun di dalam firman. Dan kata kunci dari pengajaran yang saya ajarkan selama setengah tahun adalah kita bukan membangun gaya hidup menguasai banyak ayat firman Tuhan. Walaupun sekali lagi saya katakan itu enggak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu baca firman, menghafal banyak ayat firman itu enggak salah. Tapi gaya hidup yang mau kita bangun adalah dikuasai oleh firman itu sendiri. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari itu apa kata firman. Amin. Karena seperti yang saya pernah katakan, Pak Yakub Esra katakan bahwa satu hari itu minimal kita membuat keputusan itu 500 keputusan. Baik itu keputusan teknis, keputusan praktis, bahkan keputusan strategis. Nah, dan kemudian semester yang kedua dari bulan Juli sampai bulan Desember kita memiliki tema bertekun di dalam persekutuan. Dan saya percaya orang-orang yang hidup mempraktekkan gaya hidup bertekun di dalam firman, maka mereka pasti akan hidup di dalam persekutuan. Karena kata kunci dari hidup bertekun di dalam persekutuan itu adalah apa Bapak Ibu? Filipi pasal 2 ayat 5, ada satu kata yang harus benar-benar kita praktekkan, yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan saya sudah jelaskan pikiran dan perasaan Kristus tentu secara keseluruhan itu berbicara tentang firman Tuhan yang saya katakan tadi. Ketika kita bertekun di dalam firman, maka pikiran dan perasaan Kristus menguasai hidup kita dan itu menjadi praktek hidup kita hari-hari, maka kita akan menikmati kuasa persekutuan. Tapi kita sama-sama belajar secara khusus dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima, mulai, dan pikiran dan perasaan Kristus di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Oke? Nah, dan saya sudah sampaikan 3 pikiran dan perasaan Kristus hanya untuk sekedar mereview Bapak Ibu. Yang pertama, pikiran dan perasaan Kristus yang harus kita taruh dalam hidup kita itu adalah melepaskan hak. Dan melepaskan hak saya katakan itu sama dengan fokus melakukan kewajiban. Come on, jangan lagi ada di antara kita, baik itu mulai dari rumah tangga kita, komsel kita, apalagi gereja kita, jangan lagi ada spirit di antara kita yang hanya menuntut hak kita. Kalau semua saling menuntut haknya, rumah tangga bisa bubar Bapak Ibu. Komsel bisa pecah, gereja bisa nggak karu-karuan. Tapi come on, masing-masing menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupnya, yaitu melepaskan hak. Fokus saja lakukan kewajibanmu. Hai suami-suami, lakukan kewajibanmu, kasih istrimu. Istri-istri, fokus lakukan kewajibanmu, tunduk kepada suamimu.
Kenapa? Karena pada saat sama-sama kita melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Pemimpin dan jemaat, fokus lakukan kewajibanmu sama-sama. Pemimpin lakukan kewajibanmu, mengayomi, mengajar. Jemaat lakukan kewajibanmu. Tanya kanan kiri, kamu tahu kan kewajiban jemaat kan? Jangan sibuk nuntut, iya nih pendetaku tidak kunjung-kunjung, enggak besok-besok, enggak perhatiin aku. Sudah mulai. Nanti pemimpinnya ngomong, iya nih jemaat memang gimana, enggak memperhatikan pemimpinnya, enggak memperhatikan gembalanya. Nah, come on, sudahlah Bapak Ibu, yuk sama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Yang pertama itu melepaskan hak. Yang kedua, mengosongkan diri. Walaupun kita fokus melakukan kewajiban kita pokoknya lakukan yang terbaik untuk pasangan kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk sesama kita. Apapun yang kita lakukan, itu bukan menjadi sebuah reputasi yang harus kita banggakan, amin. Tapi karena kita percaya, Paulus katakan di dalam Roma pasal 11 ayat 36, sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Enggak ada satupun reputasi yang bisa kita banggakan di antara kita. Baik itu suami istri, sesama anggota komsel, atau di dalam berdirinya gereja Pelita sampai hari ini. Karena kalau Pelita ada hari ini, itu karena segala sesuatunya dari Tuhan. Dan kita kerjakan bersama dengan Tuhan, oleh Tuhan. Sebab itu hanya bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang ketiga apa Bapak Ibu? Rendah hati. Dan 3 praktek rendah hati apa Bapak Ibu? Saya secara cepat saja. Aplikasinya apa? Yang pertama, tidak baperan, tidak mudah tersinggung. Bayangin kalau suami istri tersinggung, bayangin tiap hari ketemu dari pagi sampai malam. Kalau dikit-dikit tersinggung, salah ngomong tersinggung. Aduh, gimana rumah model kayak gitu Bapak Ibu? Bisa berantem. Saya berdoa hari-hari ini, sekalipun masih di tengah-tengah situasi seperti ini, kita lebih banyak di rumah, ketemu elu lagi. Wah. Dan saya katakan, orang yang paling sangat memungkinkan untuk menyakiti hati kita siapa Bapak Ibu? Ya keluarga kita lah yang setiap hari ketemu dari pagi sampai malam. Makanya juga ada prinsip katakan yang saya ajar apa? Kita ini gak bisa jaga mulut orang, bahkan mulut pasangan pun kita gak bisa jaga Bapak Ibu. Yang bisa kita jaga apa? Hati kita. Makanya milikilah kerendahan hati. Mungkin pasanganmu bisa lagi kesel terus ngomongnya agak ketus sedikit, tapi kalau engkau bisa jaga hatimu, engkau tetap rendah hati dan tidak tersinggung, gak baperan, aman rumah tanggamu Bapak Ibu. Amin. Komselmu juga akan aman. Tapi kalau semua saling baperan, dikit-dikit tersinggung, aduh, amsyong Bapak Ibu. Ngomong kanan kiri, iya capek kalau berantem terus tiap hari itu. Jangan habisin energi tiap harinya untuk berantem. Dan selalu ngomong, iya Pak ya, sebenarnya hanya hal-hal yang sepele ya buat berantem. Iya. Memang hanya hal-hal yang sepele. Tapi kalau kita nggak punya kerendahan hati satu dengan yang lain, baperan, tersinggungan, aduh, sama-sama katakan, capek deh. Nah, aplikasi yang berikutnya apa? Berani mengakui kelemahan. Jangan menutupinya dengan kemarahan. Kalau nggak mampu ngomong aja. Dan yang ketiga apa? Cepat minta maaf. Kalau salah, bahkan kalau dianggap salah. Ya Allah Pak, kalau salah minta maaf sih oke Pak. Tapi kalau aku tidak salah, rasanya aku benar. Itu kan perasaan Bapak Ibu benar. Walaupun mungkin betul apa yang Bapak Ibu lakukan dan perasaan Bapak Ibu benar, tapi kalau orang lain memandang itu sebagai sebuah kesalahan, ya sudahlah, rendah hati, minta maaf. Selesai Bapak Ibu.
Gak usah mempertahankan harga diri. Berkali-kali saya selalu ajar orang yang sibuk mempertahankan harga diri itu nanti lama-lama lupa diri. Come on, taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, berikutnya apalagi Bapak Ibu? Pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kristus itu taat. Taat itu apa? Dengar dan lakukan. Nah, kita mau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Bagaimana Kristus itu begitu taat kepada Bapanya. Kalau kita pernah baca di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-44 Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata seperti ini, Ia membiarkan mereka di situ. Artinya murid-muridnya. Ketika diajak berdoa, suruh berjaga-jaga 1 jam, ternyatanya muridnya tidur. Nah, ini yang ketiga kalinya. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan apa? Mengucapkan doa yang itu juga. Apa doa Yesus di Taman Getsemani sampai 3 kali Bapak Ibu? Kalau kita baca di dalam ayatnya ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sekali lagi, dalam situasi ini, dalam konteks kemanusiaan Yesus, secara daging rasanya pengen berontak. Apalagi seperti kalimat terakhir yang saya katakan tadi. Kita nggak salah terus dipersalahkan. Terus suruh rendah hati minta maaf. Kaget dulu. Itu sebuah pergumulan yang berat Bapak Ibu. Sama. Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, ia yang tidak salah dijadikan salah. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Dan saya tahu di dalam kemanusiaan sebagai manusia, Yesus juga katakan, Tuhan rasanya aku gak sanggup mau minum cawan ini. Kalau boleh berlalulah cawan ini. Tapi Yesus mau belajar taat. Tapi bukan kehendakku yang jadi. Bayangin kalau kita mau hitung-hitungan secara matematika, walaupun saya nggak tahu sesungguhnya berapa lama Yesus di Taman Getsemani berdoa, tapi paling tidak kalau seandainya Yesus kan ngomong sama murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoa dan berjaga-jagalah. Jadi waktu Yesus pertama kali berdoa itu 1 jam bergumul antara aku mau taat atau enggak. Aduh, sudah 1 jam rasanya, aduh. Terus dia lihat harusnya murid-muridnya memberi support. Tidur, ya ampun. Bayangin Bapak Ibu coba renungkan 2000 tahun yang lalu pergumulan Yesus itu seperti apa di Taman Getsemani. Harusnya murid-muridnya mensupport, malah mereka santai bisa tidur. Nggak tahu gurunya sudah sedang bergumul, Tuhan, aku mau taat, Bapak aku mau taat, tapi aduh kalau boleh cawan ini lalu dariku. Akhirnya dia berdoa lagi 1 jam. Dengan sebuah pergumulan yang sama, Bapak, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus katakan, tapi aku mau taat. Aku mau lakukan kehendakmu yang jadi. 1 jam lagi dia bergumul, berdoa. Dia lihat lagi muridnya, ya sudahlah. Memang murid gak bisa diharapkan. Tidur, ya sudahlah, tidurlah. Saya gak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi untuk membuat sebuah keputusan. Aku mau taat firman atau enggak. Hari ini, kalau ada di antara engkau, bahkan engkau Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau sedang menghadapi sebuah pergumulan. Aku mau tetap taat kepada perintah Tuhan atau aku mau ikutin dagingku. Belajar taruh pikiran dan perasaan Kristus. Saya tahu hari-hari ini ada begitu banyak keluarga yang sedang bimbang. Ada begitu banyak keluarga yang sedang mau mengambil keputusan yang salah.
Ada banyak keluarga yang saya cuma nasihati, saya nggak mau banyak omong dengan kalian. Saya cuma kasih satu statement, perasaan harus mengikuti keputusan. Dan keputusanmu harus apa kata Tuhan. Dan saya tahu itu nggak gampang Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mengalami situasi seperti itu. Udah nggak tahan lagi Pak. Pokoknya mau cerai itulah Pak. Firman Tuhan katakan sabar, tenang, ampuni, terima pasanganmu. Nggak bisa Pak. Itu sebuah pergumulan. Makanya saya pernah khotbah, kan ada satu statement di Camp Strongman. Bahkan itu mungkin jadi statement utamanya, yaitu tetap tegar di masa yang sukar. Ya, secara keseluruhan camp itu mau membangun sebuah sikap hati yang kuat, yang tegar, sekalipun mengalami banyak persoalan, banyak permasalahan. Tapi satu hari saya pernah katakan, sebenarnya masa yang paling sukar bagi kita itu bukan karena kita sedang mengalami penderitaan. Bukan Bapak Ibu, bukan. Masa yang paling sukar bagi kita adalah hanya sekitar 2-3 detik ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan dan kita buat keputusan, aku mau taat pada firman atau aku mau ikutin dagingku. Ketika menghadapi pasanganmu yang menyakiti hatimu, engkau diperhadapkan pada situasi yang sukar seperti apa yang dialami Yesus 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani. Tuhan, aku mau taat, tapi Tuhan gak sanggup. Udah kelewatan dia. Berapa kali engkau menghadapi situasi seperti itu? Atau ada engkau di antara yang hadir hari ini, baik di rumah, sedang menghadapi situasi seperti itu? Tapi hari ini firman Tuhan mau katakan, mari taruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu. Dia taat. Yesus katakan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Berapa banyak engkau disakiti oleh orang? Berapa kali engkau ditipu oleh orang? Keputusan apa yang engkau ambil hari ini? Mengampuni mereka? Atau engkau dengan sikap hatimu engkau tetap simpan kemarahan? Engkau simpan kekecewaan? Engkau simpan kepahitan? Terakhir kemarin saya nasihati. Ketika dia kirim sebuah capture tulisan status pasangannya. Dia bilang, mau berapa lama engkau simpan sampah-sampah seperti ini? Saya nggak akan ngomong banyak lagi. Engkau sendiri ambil keputusan hari ini. Kami give up. Kami sudah berusaha menyampaikan firman, keputusan ada di tangan kalian. Tapi hari ini, pagi hari ini, mari lembutkan hatimu Bapak Ibu. Kalau engkau mau rumah tanggamu utuh menikmati kuasa persekutuan, kalau engkau mau komselmu menikmati kasih dan mengalami kuasa mujizat sehingga banyak tuaian jiwa-jiwa engkau baptis orang, mari taruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidupmu. Amin. Taat. Sejenak saya mau ajak Bapak Ibu coba renungkan 2000 tahun yang lalu pergumulan Yesus. Sehingga firman Tuhan katakan bukan cuma air mata yang keluar Bapak Ibu. Bahkan peluh itu sudah jadi tetesan-tetesan darah. Itu sebuah tekanan yang benar-benar wow. Sebenarnya saya percaya, saya nggak tahu udah berapa puluh bahkan mungkin berapa ratus keluarga yang harus kami tangani, kami konseling, dan selalu mereka tuh katakan berat Pak, berat, tekanan yang berat, nggak mungkin Pak. Tapi saya belum pernah lihat yang sampai peluhnya jadi darah, sampai tingkat depresi seperti itu. Hari ini lembutkan hatimu. Ketika engkau menghadapi pasanganmu hari ini, kalau engkau mau menikmati kuasa persekutuan, karena firman Tuhan, statement yang pernah saya katakan, yaitu oleh Bapak Edko, kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Artinya kalau engkau mau di dalam rumah tanggamu mengalami kuasa Tuhan, di dalam komsel, di dalam gereja ini mau mengalami kuasa dan mujizat Tuhan seperti Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 43, 47.
maka ada mujizat, ada pemeliharaan Tuhan. Maka sekali lagi kata kuncinya adalah taruh pikiran dan perasaan Kristus. Ketika engkau harus membuat sebuah keputusan strategis hari ini untuk keluargamu, untuk komselmu, untuk gereja ini. Kami para penatua sebulan sekali kumpul untuk membuat keputusan-keputusan untuk pekerjaan Tuhan, dan kami sepakat untuk selalu taat apa kata Tuhan, apa tuntunan Tuhan. Kalau nurutin ego masing-masing nggak jalan Bapak Ibu. Diskusi bisa beda pendapat, tapi kata kuncinya adalah taruh pikiran dan perasaan Kristus. Ya sudah, kita cari wajah Tuhan, kita minta arahan Tuhan, dan apa kata Tuhan itu yang jadi. Amin. Jadi pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Yesus katakan, oke, kembali kepada slide saya. Di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Saya aja yang jalanin sini ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Untuk menjadi taat itu, peperangan yang terbesar itu ya di dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Daging ini lemah. Disenggol dikit daging ini mau apa Bapak Ibu? Tidak tahu siapa aku. Sudah mulai lagi harga diri mau muncul. Come on Bapak Ibu. Bangun hubungan keintiman dengan Bapa. Taruh pikiran dan perasaan Kristus. Sekali lagi bersyukur hari-hari ini setiap pagi kita bisa sama-sama saat teduh di Koram Deo Bapak Ibu. Saya mau mengajak kalau engkau yang belum terbiasa bangun pagi dan memang hidupmu nggak pernah buat saat teduh. Yuk sama-sama jam 5 sampai jam 6 sama-sama menyembah Tuhan. Sama-sama dengar firman, belajar firman, diskusi firman. Karena hanya firman-lah yang akan bisa merubah hidup kita. Seperti ada pujian katakan, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Amin. Izinkan firman yang menguasai hidupmu dan itu mengubah sikap hatimu. Ketika engkau digesek, dan saya mau kasih tahu engkau akan selalu digesek. Karena Amsal katakan apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Dan yang paling sering gesekan sekali lagi siapa? Keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kemudian komsel. Gereja, sesama pelayan. Kalau nggak sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus untuk tetap taat, ya Tuhan. Sekalipun aku nggak salah tapi dipersalahkan karena Engkau katakan aku harus belajar rendah hati, ya sudah aku rendah hati, aku mau minta maaf. Come on Bapak Ibu, taat. Hari ini Ibrani katakan kalau kau dengar suara Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Engkau yang sedang mau mengambil keputusan dan membuat keputusan dan keputusan itu salah, bertobat hari ini. Minta ampun sama Tuhan dan buat keputusan yang baru apa kata firman Tuhan. Engkau yang membuat keputusan bercerai hari ini, bertobat loh hari ini. Come on. Ini serius Bapak Ibu. Kalau kita mau mengalami sebuah kegerakan besar, tuaian besar. Firman Tuhan katakan penyucian, pemurnian itu akan dimulai dari mana? Dari rumah Tuhan Bapak Ibu. Dari kita Bapak Ibu. Gimana kita mau melihat revival kalau kita aja nggak mau disucikan, nggak mau dimurnikan. Tapi saya berdoa pagi hari ini, setiap kita sama-sama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Taat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pikiran dan perasaan Kristus apa? Rela berkorban. Bukan mengalah. Tapi sekali lagi saya percaya, kalau Bapak Ibu bertekun dalam firman, menaruh pikiran dan perasaan Kristus yaitu taat Tuhan, apapun yang terjadi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Apapun yang terjadi bukan egoku, bukan dagingku, tetapi apa kata firman-Mu,
Nah, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang rela berkorban. Sama seperti Yesus. Dia rela berkorban. Bukan mengalah Bapak Ibu. Sekali lagi berkali-kali saya ajar, Tuhan yang saya fahami, Dia tidak pernah mengajar kita untuk mengalah. Kenapa? Karena orang yang mengalah itu pasti karena terpaksa atau dipaksa. Betul Bapak Ibu? Orang yang mengalah itu karena terpaksa atau dipaksa keadaan. Yalah Pak, ngalah lah Pak, demi orang tua. Tapi nyesek, kamu gak cerai. Karena terpaksa. Nanti kemudian kenapa? Demi anak lah Pak, terpaksa lah Pak aku bertahan. Duh, tapi nyesek Bapak Ibu, bukan mengalah. Tapi rela berkorban. Berkali-kali saya kasih contoh sederhana, praktis. Kenapa ada begitu banyak anak sulung kepahitan? Karena dari kecil disuruh ngalah. Hoi, ngalah sama adek, kau tuh sudah besar, ngalah. Bagi roti itu sama adek. Ada yang anak sulung di sini? Masih simpan kepahitan sama orang tua? Ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena sampai hari ini semua orang ngajar mengalah. Tapi 4-5 tahun yang lalu saya ngerti kebenaran, saya katakan enggak. Lebih mungkin. Karena saya sudah ajarin anak saya yang ketiga itu sudah prinsip ini kepada kakak-kakaknya. Kalau dulu anak saya nomor 1 itu kepahitan. Sampai selalu ada apa-apa dia, kenapa sih selalu koko yang salah? Kenapa selalu koko? Waduh. Itu tadi. Karena dari kecil disuruh mengalah. Karena kebenaran firman Tuhan enggak mengalah. Yesus tidak terpaksa dan tidak dipaksa untuk naik ke kayu salib. Amin. Dia rela berkorban. Tidak ada satupun yang bisa memaksa. Dan Yesus tidak terpaksa. Apakah kau memahami? Yesus rela berkorban mati di kayu salib bukan karena terpaksa, bukan. Kenapa? Anak ingat prinsip yang pertama, dia melepaskan hak kealahannya. Dia melepaskan hak ketuhanannya. Kalau dia nggak melepaskan hak ketuhanannya, mungkin ketika ditangkap dia bisa berontak dan katakan enggak, aku Tuhan, aku punya kuasa. Kalian semua mati saat ini, binasa. Seperti zaman Nuh, seperti zaman Sodom dan Gomora. Dan bukankah firman Tuhan katakan, di hari-hari terakhir akan datang masa-masa seperti zaman Nuh dan seperti zaman Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Tapi belajar firman Tuhan pagi hari ini. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Yaitu rela berkorban. Walaupun sepertinya prakteknya itu sepertinya sama. Seperti saya kasih contoh tadi anak sulung. Dia punya roti 1. Dipaksa mengalah untuk bagi adiknya. Bagi 2. Tapi karena terpaksa dan dipaksa. Tapi coba diajar, ayo Koko, Cece, rela berkorban ya bagi dedeknya ya. Kue itu akan tetap bagi 2 Bapak Ibu. Tapi hatinya gak akan terluka. Karena kau paksa untuk mengalah. Tapi kau ajarin dia rela berkorban. Begitu juga dengan suami istri. Sekali lagi puluhan bahkan ratusan keluarga selalu ngomong, iyalah Pak, ngalah lah Pak. Ngeci kebala, besain dosa meh. Ngeci kebala tapi sakit hati, nyesek, nyimpan kepahitan, nyimpan kemarahan. Kitab Kejadian katakan ketika ada kemarahan di hati kita itu celah bagi iblis untuk masuk untuk menabur benih dosa lebih besar lagi. Makanya come on, hari ini rubah paradigmamu, bukan mengalah. Tapi engkau harus rela berkorban. Orang yang rela berkorban itu memang pure dari hatinya, ya sudah, aku terima engkau apa adanya. Itu namanya rela berkorban. Pria-pria yang pernah ikut camp pria, kita diajar apa? Terima pasanganmu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya tentu sebaliknya istri juga terima pasangan itu apa adanya, bukan ada apa-apanya. Karena kerelaan hatimu, dan saya percaya kerelaan hatimu itu akan diperhatikan Tuhan.
untuk dia tolong dan campur tangan dalam hidupmu. Amin. Jadi rela berkorban. Makanya kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang keempat, ini orang yang praktek rela berkorban. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini orang-orang yang rela berkorban akan punya sikap praktek seperti ini, Bapak Ibu. Menganggap kepentingan suaminya lebih penting. Suami menganggap kepentingan istrinya lebih penting. Enggak menuntut hak untuk diutamakan. Anggota komsel sama-sama punya sikap hati seperti itu. Gereja isinya orang-orang yang punya pikiran perasaan Kristus. Wow! Saya akan melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 itu digenapi, Bapak Ibu. Tapi kenapa sampai hari ini enggak? Tapi mari sama-sama hari ini katakan, Tuhan, aku mau terlibat di dalam kegerakan itu, Tuhan. Amin. Mulailah dari aku, Tuhan. Aku mau menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita, ini ayat khusus untuk keluarga ya. Efesus 5 ayat 33 katakan apa? Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Ini bukan mengalah, Bapak Ibu. Lakukan dengan rela. Apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati bagaimanapun juga. Saya nggak akan terjemahkan bagaimanapun juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ngadepin bagaimanapun juga model suamimu, bagaimanapun juga model istrimu, bagaimanapun juga model anak-anakmu, bagaimanapun juga model orang tuamu. Di Efesus pasal 6 ayat 1, 2, dan 3 itu bicara orang tua dan anak. Bagi anak-anak boleh baca ayat itu dan orang tua juga baca ayat itu. Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Bagaimanapun juga model orang tuamu. Hai orang tua, janganlah sakiti hati anakmu. Bagaimanapun modelnya dia. Udah terima apa adanya. Ini juga bukan bicara tentang terima nasib, Bapak Ibu. Ini bukan. Karena firman Tuhan yang saya pelajari berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengajarkan hidup itu nasib. Tidak ada satupun ajaran predestinasi di dalam firman Tuhan, enggak. Tapi kalau itu memang kan pilihanmu. Dulu belum menikah, dibilang jangan, tetap laju. Sudah menjalani, rasanya salah pilih. Bukan jodoh. Itu artinya nyalain siapa sih sebenarnya? Jodoh dari siapa, Bapak Ibu? Dari Tuhan. Jadi kamu nyalain siapa? Nggak berani. Tapi seringkali kita menyalahkan Tuhan. Sama seperti Adam kan. Waktu dia berbuat dosa. Bukan soal makannya saja. Tapi waktu tanya Adam, siapa yang memberitahu kalau kalian telanjang? Adam ngomong apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Siapa yang disalahin Adam? Tuhan. Oh Tuhan, bukan Hawa yang disalahin. Tuhan yang disalahin. Tuhan gara-gara kau kasih wanita model kayak gini kan Tuhan yang disalahin. Haleluya. Yuk, come on, rela berkorban. Bagaimanapun juga. Bahkan beberapa minggu yang lalu kita kupas sama-sama di renungan harian di Matius pasal yang ke-18 ayat 15 sampai 17, tapi saya hanya akan baca ayat yang ke-17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, ini konteks bicara ada orang yang berbuat dosa terus ditegur. Dimulai tegur 2 mata, panggil 2-3 orang saksi, enggak mau bertobat juga, bahkan di depan jemaat pun enggak mau bertobat juga.
Nah ini kata kuncinya. Ini sikap yang harus ditaruh dalam hidup kita. Ini pikiran dan perasaan Kristus Bapak Ibu. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Bukan diusir Bapak Ibu, bukan dicerain, bukan. Kalau seandainya pasanganmu berbuat salah, udah ditegur, enggak juga bertobat. Bukan kalau gitu, udah Pak, sudah ditegur, udah dinasehati, enggak, sudah selesai Pak. Loh enggak Bapak Ibu. Kenapa balik ke situ ya? Tapi Yesus cuma ajar apa? Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya sudahlah, memang dia enggak mengenal Allah. Dia pemungut cukai, orang berdosa. Tapi ingat Bapak Ibu, apa pikiran perasaan Kristus? Yesus itu benci dosa, iya, Yesus benci dosa. Tapi apa? Mengasihi orang berdosa. Sehingga apa? Dia rela berkorban untuk orang berdosa. Engkau rela berkorban untuk pasanganmu hari ini yang sedang berdosa? Engkau siap hari ini rela berkorban ketika pasanganmu masih bersalah? Untuk menerima dia, mengampuni dia. Karena kuasa penerimaan itu akan memulihkan pasanganmu. Seperti Yesus rela berkorban, menerima kita. Paulus kepada jemaat di Roma katakan dia itu disalib, dia itu mati. Ketika kita masih berdosa Bapak Ibu. Karena penerimaan Kristus. Karena pengampunan Kristus. Yang didasari oleh karena kerelaan hatinya. Kita mengalami pemulihan. Kenapa enggak kau lakukan itu terhadap pasanganmu? Terima dia apa adanya. Ampuni dia. Berapa kali? Kita udah tahu jawabannya. Berapa kali Bapak Ibu? 70 kali 7 kali. Artinya? Enggak terhingga. Come on. Saya di Komsel pernah ngomong. Cerita. Saya pernah ngobrol dengan adik-beradik kandung, sehingga saya berani ngomongnya agak lebih keras lagi. Kalau kalian gak bisa mengampuni, berhenti jadi orang agama Kristen, saya bilang. Bikin malu saja. Adik-beradik gak akur kayak gini. Saya berani karena itu adik kakak saya sendiri. Berhenti kalian jadi orang Kristen. Kalau dengan jemaat saya gak berani Bapak Ibu, maaf. Bayangin adik-beradik rumah tetanggaan bisa nggak teguran, tunggu. Dia yang masih muda, dia yang datang ke sini. Maaf, termasuk papa saya tegur. Walaupun secara nalar logika, iyalah memang anak yang harus datang sama orang tua. Apalagi menurut kultur Cina, kultur suku-suku rata-rata seperti itu. Tapi saya bilang, bukan seperti itu yang Yesus ajar. Rendah hati, datang. Anggap aja dia memang orang yang gak mengenal Tuhan dan masih berdosa. Kamu yang merasa sudah orang benar, makanya jangan cuma merasa orang benar. Renungan beberapa hari yang lalu, yang saya katakan, kenapa pemungut cukai itu akhirnya ketika dia berdoa, pernah baca kisah itu Bapak Ibu? Seorang imam kepala, ahli Taurat, Farisi berdoa, Bapak, aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberi persepuluhan. Aku memberi bla 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 bla. Tapi seorang pemungut cukai dengan tertunduk, dia berdoa enggak berani memandang wajah Tuhan karena dia merasa dia orang berdosa. Tapi justru dia dibenarkan kayak ayat itu. Tapi berapa banyak orang Kristen merasa benar. Dan berkali-kali saya katakan lawan dari benar itu apa Bapak Ibu? Merasa benar, bukan salah Bapak Ibu. Kalau engkau yang hari ini sedang buat keputusan karena engkau merasa benar, engkau sedang membuat keputusan yang salah. Kebenaran itu adalah apa kata firman. Makanya dalam hidup saya punya statement. Benar salah hidup saya itu ukurannya cuma satu, apa kata firman. Tapi kalaupun apa yang saya lakukan, ada sebagian orang menganggap betul Pak, apa yang Bapak buat itu betul. Saya hanya akan ngomong terima kasih. Tapi ketika dia ngomong enggak, apa yang Bapak buat itu salah. Saya cuma minta maaf. Selesai Bapak Ibu. Ini enggak, ketika ada orang ngomong, ih bener loh ya. Wah iyalah, bener lah, pastilah. Wah mulai sombong Bapak Ibu.
Tapi begitu dianggap salah, mencak-mencak. Kau tidak paham apa yang kau buat, kau tahu tidak tujuannya? Wah, come on, please Bapak Ibu. Taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, amin. Jadi sudah 5 hal. Bapak Ibu boleh dengerin lagi khotbah-khotbah ini. Sampai benar-benar Bapak Ibu menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Tapi hari ini, come on, kita taat. Dan kemudian kita rela berkorban. Ngomong kanan kiri, jangan ngalah lagi ya. Nyesek kamu nanti kalau ngalah terus. Tinggal tunggu waktu meledak. Tapi ketika engkau rela berkorban, engkau bisa bersuka cita dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mau bersepakat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Engkau Kristus Tuhan. Tuhan ampuni kalau ada di antara kami yang hari-hari ini membuat keputusan yang salah karena kami merasa benar. Karena kami lebih menuruti ego dan daging kami. Saya beri beberapa waktu bagi Bapak Ibu untuk engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Baik engkau yang sedang mengalami pergumulan untuk membuat sebuah keputusan. Antara engkau mau mengikuti ego dan harga dirimu atau engkau mau taat apa kata Tuhan. Atau bahkan engkau sudah mengambil keputusan dan keputusan itu salah karena didasari karena engkau merasa benar. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan hari ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ketika Kau berdiri menaikkan pujian ini, ku telah mati. Tuhan menilai hatimu Bapak Ibu. Apakah sikap hatimu seperti orang Farisi dan ahli Taurat? Engkau merasa benar dengan keputusanmu hari ini? Atau engkau datang seperti seorang pemungut cukai berkata, Tuhan aku salah. Tuhan ampuni aku. Aku mau taat firman-Mu hari ini Tuhan. Aku mau rela berkorban hari ini Tuhan. Aku mau buat keputusan yang benar. Berapa banyak kesia-siaan yang sudah kita buat karena keputusan-keputusan kita. Mengikuti ego kita, mengikuti daging kita. Mari datang kepada Tuhan hari ini. Mari sama-sama katakan, kami matikan manusia lama kami Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan ya cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mari katakan, jadilah, jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini ungkapan hati kami. Ini doa kami, Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau ingini. Kami mau menaruh pikiran-Mu dan perasaan-Mu di dalam pikiran dan perasaan kami. Mungkin hari ini pikiran kami sedang galau. Perasaan kami sedang hancur, sedih karena situasi yang kami alami. Tapi biarlah bukan pikiran dan perasaan kami yang jadi. Tapi biarlah pikiran dan perasaan Kristus yang menjadi dasar keputusan kami hari ini. Sehingga kami tidak lagi menyia-nyiakan hidup yang sudah Engkau beri bagi kami. Karena sesungguhnya Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Kepada hidup yang berarti untuk menikmati kemuliaan. Tapi seringkali karena ego kami, kebodohan kami menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Kau beri. Sehingga kami tidak dapat menikmati rumah tangga kami. Tidak mengalami persekutuan. Tapi hari ini Tuhan, kami mematikan ego kami. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang hidup. Karena itulah ibadah yang sejati di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu memampukan kami untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kami. Dan kami menikmati kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua mari katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan dengarkan beberapa multimedia dan saya serahkan kepada Bapak Hengki. Dihimbau kepada Bapak Ibu Saudara untuk menyimpan nomor WhatsApp Pelita Center dengan nomor 0852 1379 2918. Setelah disimpan, dimohon untuk mengirimkan pesan ke nomor yang sama dengan isi pesan sebagai berikut: nama Bapak Ibu Saudara dan ibadah Bapak Ibu Saudara. Akan diadakan doa puasa pelayan pada hari Sabtu 18 September 2021 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana pagi hari ini kita sudah sama-sama belajar. Mari kita sama-sama untuk melakukan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita berbentur dengan keputusan, itulah ujian, di mana yang harus kita ambil keputusannya. Terima kasih. Mari kita tutup dalam doa. Saya undang Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Sepanjang waktu, sepanjang minggu kami tahu pemeliharaanmu atas kami ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan menaruh pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan Tuhan, itu adalah berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau taat Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mau rela berkorban ya Tuhan. Di mana firman-Mu berkatakan, bagaimanapun juga ya Tuhan,
kami mau tetap mengasihi pasangan kami, keluarga kami, bahkan orang-orang yang terdekat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat Bapak yang baik, dan juga Tuhan Yesus nantiasa memberkati Pak Heri dan keluarganya ya Tuhan, istri dan anak-anaknya ya Bapak. Tuhan terus melindungi dan menjagai dan menyertai keluarga Pak Heri ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat Pelita Community ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memberkati Pelita Community ya Tuhan. Biarlah melalui Pelita Community juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, permasalahan kami, biarlah Engkau Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Allah yang akan menyembuhkan kami, membebaskan kami, dan memerdekakan kami Tuhan. Dari apapun segala persoalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan juga buat setiap persembahan, perpuluhan yang telah dikumpulkan ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah sendiri yang akan memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Tuhan. Terima kasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat sukacita dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima sama-sama katakan amin.